dalam urusan dunia. Si fakih itu hanya mentok di dalam urusan dunia, tidak sampai tembus di dalam urusan akhirat. Makanya orang-orang yang hanya fakih saja cenderung fasik dan mengaku mengikuti kepada para imam empat. Itu sebenarnya hanya zalim kepada mereka dan memusuhi kepada mereka besok di hari kiamat. Kenapa? Ngaku-ngaku mengikuti kepada imatul arba'ah, kepada ulama salaf mazhab 4, tapi yang diikuti hanya dalam metode pengambilan hukum secara lahir fikih, mengabaikan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh para imam-imam mujtahid. Jadi para imam-imam mujtahid yang diikuti yang mazhabul arba'ah itu tidak hanya kapasitasnya, tidak hanya urusan fikih, tapi beliau itu cenderung punya keahlian dalam 5 hal. Apa keahlian 5 hal itu? Termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu satu, beliau sebagai orang yang abidan, orang yang ahli ibadah, bukan hanya sekedar fikih saja. Untuk membuktikan keahlian ibadahnya Imam Syafi'i, bahwa beliau itu setiap malam itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang sepertiga digunakan untuk mutolaah, untuk ilmu, untuk ngaji, yang sepertiga digunakan untuk ibadah, sholat, yang sepertiga untuk syari. Kalau langkah jenengan 100% satu malam 30 kabeh. Ngono ngaku mengikuti Imam Syafi'i, bohong. Hanya mengikuti dalam sisi sangat minim sekali dalam fikih saja. Dan di dalam ibadahnya Imam Syafi'i itu ketika bulan Ramadan itu bisa menghatamkan Quran setiap satu Ramadan itu 60 kali. Nah, 60 kali dan itu dilakukan pada waktu sholat. Berarti setiap hari niku yakhtimul Quran fi Ramadan sitina maratan mulwa sholat. Setiap hari nglakoni sholat niku selama 1 atau 2 kali, satu hari, satu malam khatam Quran 2 kali, dan di dalam sholat khatam Quran. Kula langkah jenengan dijak khataman bulan pisang, raweh jak khataman pisang tok wis, tapi 1 hari 1 juz, ngono wis bengok-bengok, kesuwen dan lain sebagainya. Makanya pengakuan kita mengikuti kepada mazhabul arba'ah itu bohong, hanya mengikuti dalam lahir tok batinillah. Beliau termasuk orang yang zahid, zuhud. Zuhudnya beliau tidak mau dunia, sehingga menjadi orang yang lemah, sampai dia mengatakan siapa yang dalam hatinya bisa mengumpulkan antara dunia dan akhirat, bohong, karena gak akan pernah bisa kumpul dunia dan akhirat dalam hati seseorang. Bagaikan air dan minyak gak akan pernah kumpul. Kalau ada orang bisa mengatakan bisa mengumpulkan
cinta dunia dan akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bohong. Yang bisa mengumpulkan dunia akhirat itu hanya Rasulullah SAW. Makanya kanjeng Nabi disebut dengan insan kamil. Kalau manusia apabila dekat akhirat jauh dari dunia, dekat dunia jauh dari akhirat. Nah, Imam Syafi'i di dalam urusan dunia, beliau itu pernah pergi ke Yaman dengan beberapa sebagian penguasa. Kemudian karena beliau keramat di Yaman itu sudah banyak santrinya, itu dapat salam template, sangu dari orang-orang itu mencapai 10.000 dirham. 10.000 dirham itu setara dengan 1.000 miskol emas. Nah, 1.000 miskol emas itu satu miskol 4 gram, berarti 4.000 gram. 4.000 gram itu kalau 1 gramnya 1 juta berarti 4 miliar. Mendapatkan 4 miliar sebelum masuk ke Mekah, beliau itu membuat rumah kemah, tenda, sehingga mengundang orang-orang kampung yang membutuhkan bantuan. Satu hari beliau membagikan uang 4 miliar itu tidak berdiri sampai habisnya uang tersebut, sampai habis. Itu lomane Imam Syafi'i karena dia tidak membutuhkan di dalam masalah harta. Itu zuhud. Ketika Imam Syafi'i itu termasuk orang yang alim di dalam akhirat, alim di dalam asrarul qulub, ilmu akhirat. Maka mereka itu mengetahui tentang hikmah-hikmah yang warid daripada Kanjeng Nabi. Kita juga akan mengetahui hikmah-hikmah atau hukum-hukum yang datang dari Imam Syafi'i. Bisa diketahui Imam Syafi'i ini ditanya tentang riya, jawabnya sangat cerdas sekali. Tentang ujub sangat cerdas sekali. Itu membuktikan Imam Syafi'i betul-betul ngalir di dalam ilmu akhirat, tidak hanya di dalam fikih. Keempat, beliau ngerti tentang masalah ilmu yang maslahah untuk manusia. Tapi memang beliau bertujuan untuk bagaimana manusia itu bermaslahah, manusia itu mendapatkan kebaikan, bukan bagaimana dia mendapatkan keuntungan. Jadi seperti kayak kuliah kan, cita-citanya bukan dia itu menjadi seorang pimpinan untuk menjadi orang pangkat, enggak. Bukan bagaimana saya bisa menjadi orang sukses, tapi bagaimana orang lain bisa menjadi sukses. Jadi cita-cita Mas Syafi'i bukti itu. Yang kelima, beliau itu seorang yang niatnya ngaji, niatnya itu betul-betul untuk Allah Ta'ala. Sehingga beliau mengatakan kepada anak saya tafa'u bi'alam ini wa manusiba ilai syai'un. Saya sangat menginginkan masyarakat itu paham ilmu, tapi tidak dinisbatkan dari saya. Coba kita lihat, beliau itu sangat mengerti tentang bahayanya ilmu dan mencari nama dengan ilmu. Sehingga beliau hatinya betul-betul dibersihkan dari mencari nama atau yang jadi popularitas, Pak. Betul-betul mukhlishina lahuddin. Nah, sementara orang-orang alim fikih ini bagaimana mendapatkan keuntungan, itu bedanya ke sana. Makanya perlu diketahui sebenarnya fikih itu hanya berbicara di dalam urusan dunia. Wilayahnya fikih yang di dalam urusan akhirat itu hanya 3. Apa 3? Kemarin sudah sebutkan, jadi itu 1 urusan sholat, ke-1 urusan Islam, kedua sholat termasuk zakat, ketiga urusan halal haram. Dan fikih wilayahnya Islam, fikih masuk di dalam masalah Islam
Itu pun hanya lahirnya saja. Sebagaimana kemarin telah disebutkan, pokok orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah dikatakan muslim, walaupun motifnya itu hanya untuk mendapatkan janda atau mendapatkan patayat dari orang Islam, mendapatkan muslimat atau mendapatkan patayat. Walaupun motifnya dia itu hanya untuk mendapatkan patayat atau mendapatkan muslimat, biar boleh kawin dengan orang Islam, tapi dalam lahirnya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah dihukum Islam, tak sholat atau nikah. Ini yang dibukti di dalam masalah urusan dunia. Kalau di dalam masalah urusan akhirat tidak melihat daripada kata-katanya, tapi melihat dari motifnya, hatinya, yaitu anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha, cahaya yang ada di dalam hati, sirri yang ada dalam hati, keikhlasan yang ada di dalam hati. Dia mengucapkan kalimat syahadat itu, motifnya apa? Itu dipertimbangkan. Makanya ada orang yang mukmin fid dunya la fil akhirah, mukmin fil akhirah la fid dunya, ada kalanya mukmin fid dunya la fil akhirah. Orang yang percaya tidak mengucapkan kalimat syahadat di hadapan banyak orang, ini di dalam dunia tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan muslim, tapi di dalam akhirat tetap orang Islam. Misalnya ada orang mengucapkan kalimat syahadat tidak diikrarkan di hadapan masyarakat, padahal orang kafir, dia melakukan perintah-perintahnya Islam, ini sudah Islam di hadapan Allah, walaupun di hadapan manusia bukan Islam. Sebaliknya seperti tadi, orang yang mengucapkan kalimat syahadat hanya untuk mendapatkan muslimat atau mendapatkan patayat, tapi dalam hatinya tak percaya, tetap kafir insya Allah, walaupun di hadapan manusia Islam. Betul. Nah, tapi di dalam masalah urusan dia tidak ngurus di dalam urusan hati, tapi yang terpenting adalah urusan lahir, ya sudah cukup. Nah, bahkan misalnya seperti katakan saja zaman Pak Harto dulu, yang namanya judi dibungkus dengan sumbangan, yaitu SD, namanya sumbangan dana sosial berhadiah. Secara fikih sudah sampai tidak bisa itu. Siapa yang mengharamkan sumbangan? Sumbangan, dia menyumbang dana sosial, gak haram. Cara lahir. Nah, urusan batin itu urusan akhirat. Urusannya Allah. Tapi di dalam urusan batin, kalau dia tujuan baisnya tersebut tidak untuk sumbangan, tapi untuk mendapatkan hadiah yang masih spekulasi, haram, itu judi. Tapi di dunia selamat, karena dirubah namanya dengan sumbangan. Makanya Usama bin Zaid dalam waktu peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, dia itu tidak mau terjun. Kenapa? Khawatir dia membunuh orang Islam kedua kalinya. Sebab dia di dalam waktu peperangan, ketika orang kafir itu akan dibunuh, kemudian lari dan dikejar, setelahnya dikejar ketemu dia mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu karena Usama bin Zaid menganggap bahwa itu hanya sekedar politis untuk menyelamatkan diri, akhirnya dibablaskan, dibunuh. Setelah lapor kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, saya tidak bisa menjawab, anak bari meminta, saya bebas dari kamu. Nah, 5 sakot. Ya halah sakot takolbah. Kenapa kamu tidak membuka hatinya, tidak membuka hatinya sehingga kamu tahu tujuannya? Nah, ini berarti Rasulullah mengatakan, mengajar di dalam urusan fikih itu jauhnya doa, urusan jeruk, urusan pengiran. Dia tujuannya apa kita nggak tahu. Jadi semacam itu. Pernah juga ada seorang yang dalam peperangan itu sangat ngijab-ngijabi jagoan, Kalau begitu dia menerjang musuh, kalau 10 aja mati.
Sampai sahabat heran. Orang kok sampai pemberaninya seperti itu. Tapi setelahnya disampaikan oleh Rasulullah, jawabnya Rasulullah dua bina. Dia ahli neraka. Dia ahli neraka. Heran. Orang yang pemberani seperti itu kok malah ahli neraka. Akhirnya orang yang dibilangi oleh Rasulullah kalau itu ahli neraka, dia meneliti. Setelah meneliti, apa itu diteliti di apa ya istilahnya itu dikawal, didedepi bahasa ini ya, diawasi, terus diawasi kemana dia pergi, kemana kau pergi, tentunya aku selalu mengikuti. Dan ternyata ketika dia di dalam peperangan, dia tertumbak, akhirnya tersungkur. Apa yang terjadi? Bunuh diri dia. Setelahnya tersungkur, dia bunuh diri. Tidak. Ternyata hanya untuk biar kelihatan muslimnya. Tapi di dalam urusan dunia sudah dikatakan mati syahid, gitu aja. Karena kita nggak tahu. Loh, semacam ini. Oke, itu dari itu. Dalam urusan halal haram juga demikian. Dalam urusan halal haram ya hanya di dalam lahirnya saja. Nah, oleh karena fal mar al haram minad din, walakin mar al maratin. Sedangkan masalah war itu orang yang mau menjadi syubhat itu namanya war, walaupun melebihi dari kebutuhan. Waro itu orang yang menjauhi syubhat berarti akhdul halal fakot. Cuma tidak dibatasi dengan qadr hajat. Itu namanya waro. Kalau orang yang mengambil hal yang halal saja dibatasi dengan kebutuhan hanya sekedar qadr hajat, itu namanya zuhud. Zuhud. Bagi orang yang zuhud, itu yang masih membutuhkan. Kalau orang itu sudah tidak membutuhkan semuanya, tapi iktimatnya hanya kepada Allah Ta'ala, namanya tawakal. Orang tidak akan pernah bisa tawakal tanpa zuhud, orang tidak bisa zuhud tanpa warok, orang tidak bisa warok tanpa qanaah, siapapun menerima adanya. Dan orang tidak bisa qanaah tanpa sabar. Orang tidak bisa sabar tanpa latihan sabar, alias menyabar-nyabarkan. Latihan sabar itu menyabar-nyabarkan. Berarti kewajiban kita sekarang ini berusaha untuk sabar. Ada yang musibah ya walaupun mercing-mercing itu menang rasa waktu pada orang lain. Itu jadinya tasawuf. Tasawuf itu mercing-mercing sabar atau latihan sabar. Sampai kehilangan apa-apa. Jadi ya pokoknya untuk latihan sabar jangan lapor kepada RT, jangan lapor kepada siapa saja, mendem-mendem buat orang. Gak kuat berarti latihanmu aja belum lunas. Jangan mengasah sabar. Kalau sampai sudah latihan seperti ini kehilangan, barangnya dicuri orang atau kena musibah, sakit, jangan bicara kepada siapapun, hanya kepada Allah. Sampai bisa lulus, ini terus diteruskan akan bisa menjadi orang sabar. Nek sabar harapannya bisa qanaah. Nek sabar kan akhirnya mendapatkan seberapa saja ya nerimo. Gue wis qanaah, bisa nerimo atas berapa saja, akhirnya nanti bisa warok, kita bisa mengambil yang halal-halal doang. Apabila kita tidak bisa qanaah, masih mengharapkan apa yang telah menjadi keinginan, maka nggak akan pernah bisa mengambil yang halal saja, ya al halal bian wal haram bian. Nah, ketika tidak bisa warok, tidak bisa zuhud. Kalau tidak bisa zuhud, tidak akan pernah bisa tawakal. Kalau tidak bisa tawakal, tidak akan pernah bisa taslim. Kalau tidak bisa taslim, tidak bisa tafwid. Nah, urutannya dan kono. Jadi kalau kita jauh sih ya tawakal sih kedapat Tuhan.
apa maneh taslim, apa maneh tablik. Saiki niki latihan sing kelas TK. Sama kawan-kawan. Nopo berusaha sabar. Sabar. Itu belum sabar. Berusaha sabar. Nah, gimana berusaha sabar? Yaitu kalau ada musibah, kehilangan barang, kehilangan materi, sakit, susah dan sebagainya, coba kita rendam. Jangan lapor kepada siapapun. Ojo ngomong-ngomong. Maka kita ngomong sabar, terus ngomong rasa wadul nang pengiran. Itu kira-kira waktu betul. Yo harus niku lek panjenengan mboten merangkan kono sampai kapanpun di mare panjenengan ora bakal nikah. Ora iso. Nek niku dhisik, tapi berusaha sabar niku dhisik. Ana berusaha sabar niku kalau kena apa-apa nek napa barang, ojo curhat selain kepada Allah. Jangan kalau kehilangan kabeh sak ongko sak. Besok krungu kabeh. Sampeyan gak diopo melarat paribasan sing didang ora usah sambat nang manungsa, tapi usaha. Tapi aja ngomong lak kita diopo blas, kita dipakan apa-apa maneh lek duwe bank, bangcu. Kayane golek dipak sing ora enek anune bungane kan iku. Nanti ora enek bungane. Lek berarti enek bungane ki susah tok. Iki enek bungane plus kan susah tok berarti. Ini baju. Nah, niki sing didhawuhna kali Gusti Allah. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Sedekah kepada fuqara wong fakir sing alladzina usiru fi sabilillah yang pekerjaannya, kesibukannya hanya fokus jalan menuju kepada Allah. La yastati'una darban fil ardi, sehingga tidak mampu untuk mencari rezeki di atas bumi alias mencari. Tapi yasabuhumul jahilu aghniya, orang yang gak ngerti menganggap baik sugih, supaya cukup baik, gawayai. Ora tau sambat, ora tau golek utangan, ora tau ngomongan wong ngarani lek niku sugih. Ya sabuhumul jahil, orang yang enggak tahu ngatane sugih. Kenapa kok di situ? Dari pun bisi ma'hum, kamu akan tahu tanda-tanda mereka lek niku marah. Mungkin ada nek gak tau nyambut gawe, ora ada penghasilan, ora duwe sawah, ora sawah, ora dagang, ora tambah, ora penggawean, kok yo marem ketoki. Apa nih? Oh, tipe APR. Kita tahu kalau itu melarat, jadi itu dengan menganggap bahwa dia tidak tahu karena dia